Selamat datang ke channel saya, teman-teman. Ya, jadi guys, hari ini saya bikin kopi ya, tapi kopinya bukan kopi black ya. Jadi kopinya ini kopinya ya. Kemudian saya campur dengan susu almond ini ya. Jadi ini kombinasi yang sedap sekali menurut saya ya. Coba nih saya rasakan ya. Ya, enak sekali ya. Kemudian dicampur sama honey. Nah, ini honey-nya ya teman-teman ya. Jadi ini pure honey ya. Nah, kita ambil 1 sendok teh saja seperti ini ya, masukkan. Ini udah sumber energi yang luar biasa ya. Nah guys, hari ini saya akan berbagi tentang berbagai makanan yang berasal dari Asia tetapi dijual di Amerika Serikat ya. Jadi kemarin saya pergi ke Thailand restoran yang bergabung dengan Oriental. Jadi tokonya itu satu, namanya King Market, tapi ada 2 toko di dalamnya. Jadi ada jualan bumbu-bumbu, sayur-sayur, semuanya lengkap grocery, plus ada rumah makannya juga. Nah, ini sudah 8 tahun berturut-turut rumah makannya itu menjadi juara ya, termasuk makanan yang enak. Saya ngopi dulu ini. Wah, enak banget. Nah, saat bekerja di Amerika itu ya, dan bekerja tentunya tinggal di Amerika, hal yang bikin kangen terus-menerus itu adalah makanan Indonesia ini yang kadang-kadang ya sebetulnya bisa sih bikin ya, cuman kan takes a lot of time. Nah, tapi ada juga yang kita bisa beli. Nah, ini dari Thailand restoran ya, namanya Cassava Cake, atau sebetulnya di Indonesia namanya lemet, tapi tidak dibungkus pakai daun pisang, teman-teman. Jadi lemetnya itu ini dari singkong ya, sama dengan di Indonesia ya. Ada kelapanya gitu, enak banget. Segini nih $3 ya, isinya penuh. Ini sudah saya makan kemarin karena nggak tahan. Saking enaknya. Jadi tidak dibungkus dengan daun, tapi bentuknya itu memanjang sekitar sekitar 7 cm, kemudian diameternya sekitar 2,5 cm. Aduh, keselak karena kelapanya teman-teman ya. Kelapanya ini kelapa muda, kan namanya marut sendiri, enak deh. Sedap banget. Di Amerika Serikat sekarang dingin, nampaknya mau snow ya. Pagi tadi saya ngobrol dengan keponakan saya ya. Nah, keponakan saya ini sedang kuliah dan insya Allah mau ujian skripsi akhir bulan Desember. Nah, ujian skripsinya akan dilaksanakan mungkin secara virtual. Jadi saya menyarankan pada ponakan saya itu dan juga kepada kalian yang akan menghadapi skripsi itu, sebelum skripsi itu make sure ya kalian membuat ringkasan yang penting-penting tentang skripsi ya. Jadi intinya ketika ujian itu yang pertama itu harus percaya diri. Nah, percaya diri itu harus dipersiapkan serius dan bisa dilihat dari 2 aspek. Yang pertama adalah percaya diri karena kalian itu menguasai isi dari skripsi tersebut. Jadi
penelitiannya itu tentang apa? Mengapa kalian melakukan penelitian itu? Apa sih pentingnya penelitian itu? Kemudian di mana dilakukan penelitian tersebut? Kemudian metodenya bagaimana? Kemudian hasilnya bagaimana? Temuan temuan yang ingin dibagikan ya kepada audiens itu apa? Nah, kemudian ke depannya itu bagaimana? Apakah penelitian itu layak untuk dilanjutkan, untuk penelitian lanjutan, kemudian nilai manfaatnya itu apa? Nah, manfaat itu bisa bermacam-macam, bisa dari segi ekonomi, dari sosial, dari pendidikan, dari kebutuhan masyarakat ya. Jadi bisa disiapkan ya, jadi dipersiapkan kira-kira kepentingannya itu apa, diskusikan dengan dosen pembimbing. Nah, kemudian tingkat PD yang kedua adalah dari segi penampilan. Jadi kalian itu kalau mau ujian nanti itu usahakan penampilan kalian itu yang terbaik ya, bukan berarti harus misalnya karena di kamera ya harus menor dandannya atau harus sangat apa bling-bling pakaiannya tidak, tapi pakaiannya sopan, serasi ya. Kemudian berlatih dulu ya, berlatih kalau kalau kita ngomong atau ketawa itu bagaimana. Jadi berkaca dulu. Kemudian usahakan pakaiannya itu berwarna um, yang kira-kira membuat kalian itu merasa pede gitu ya. Jadi misalnya suka merah ya, jadi kerudungnya misalnya merah kalau kalau pakai kerudung. Kemudian itu kalau putri ya, kalau pria ya warna-warna solid itu biasanya lebih bagus di kamera ya. Solid itu artinya warna-warna yang satu warna begitu ya. Kemudian dilihat ya apakah kameranya di komputer itu cukup jelas tidak blur gitu ya, karena ada kamera-kamera tertentu yang di uh, di komputer itu menjadi blur. Kalau blur ya usahakan memakai webcam atau memakai cellphone ya. Tapi kan nanti ada PowerPoint-nya ya, bisa pakai Zoom gitu ya. Nah itu make sure dan bisa berbagi dengan baik dengan cellphone. Kalau saya pribadi senangnya pakai laptop sehingga bisa berbagi dengan baik. Jadi itu ya hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk kalian yang mau ujian skripsi. Oh ya, ini adalah kalau di Indonesia itu namanya apa ya namanya gini nih ketimus ya namanya ketimus ya. Dalamnya tuh ada isinya ini di sini namanya dari Thailand namanya kanom nip coco rice flour sugar. Jadi ini dari tepung beras diisi dalamnya mungkin diisi kelapa. Saya lihat dulu ya. Saya coba ya. Seperti ini. Jadi luarnya itu lembut gitu, tapi dalamnya karena dinginnya dari kulkas belum diangetin jadi agak keras. Dalamnya itu kayaknya kelapa dikasih gula putih. Gula merah deng. Ini dalamnya kayak ini. Hmm, hmm, seperti kalau di Indonesia. Di dalamnya kelapa, luarnya tepung beras. Enak sekali nih. Ini saya sengaja makan makanan berbeda-beda untuk teman-teman ya. Nah, manis-manis semua pagi ini. Jadi teman-teman ya, di Amerika itu ini bisa sebagai peluang bisnis juga di Indonesia ya. Kalau pintar bikin snack, kemudian dititipkan di rumah makan atau di Oriental Store atau rumah makan Asia. Harganya $3 ya teman-teman, dibungkus daun ya. Isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isinya 6. Harganya $3. Biasanya saya makan sehari 1 ya. Karena manis sekali. Nah, selain itu adalah ini teman-teman, ini wingko ya. Seperti wingko yang umum di Indonesia, wingko babat. Nah, ini
Ini juga di rumah makan Thailand dijualnya di sini, namanya bahasa Thailand ya, namanya kanom kanom babin. Kanom babin ya. Harganya $3 juga, isinya berapa ini isinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ya. Jadi 6 isinya, 6 harganya $3. Ini mestinya dimasukin microwave dulu jadi biar agak empuk. Keras karena baru keluar dari kulkas. Enak, manis. Ini teman-teman ya. Jadi ini makanan populer dari Asia yang ada di Amerika ya, yang termasuk makanan yang segar ya. Jadi hanya tahan seminggu kalau nggak salah. Seger. Nah, kemudian ada lagi yang lain yaitu buah nih teman-teman ya. Ini buah. Nah, ini teman-teman buah ya. Ini seperti buah kesemek, kalau di Indonesia di sini bilangnya persimon ya, persimon. Seperti kesemek ya. Ini harganya sepoundnya ya, sepoundnya itu 1,99 atau $2 ya. Per pound itu artinya setengah kilo. Ya, setengah kilonya, jadi sekilonya harganya $4 gitu. Nah, ini sudah lembut ini. Biasanya kalau yang keras ya apa namanya kurang manis. Ini sudah yang lembut ya. Jadi biasanya saya makannya gini, teman-teman ya. Nih. Ya. Gini, terus dimakan gini. Ya. Manis banget. Jadi ya, teman-teman di Amerika itu kalau saking kangennya masakan Indonesia ya harus pergi ke Oriental Store atau bikin sendiri, lihat di YouTube gitu ya. Kalau kangennya sudah memuncak, kalau belum memuncak ya nggak apa-apa. Apa yang ada gitu. Kemudian satu hal yang dulu saya di Indonesia tuh gak begitu doyan makan avocado segar ya. Artinya saya tuh selalu makan misalnya dibuat jus atau es campur ya. Kalau di daerah Bogor itu ada yang namanya es campur Bangka. Waduh, itu enak banget. Zaman waktu kecil itu saya senang sekali beli es itu. Jadi esnya tuh dicampur cincau, dicampur tape, dicampur kolang-kaling, sirupnya warnanya merah, ada susunya, ada ketan hitamnya. Wah, enak banget dah pokoknya. Dicampur, jadi gulanya sangat tinggi. Nah, di sini karena apa namanya kita harus tidak banyak-banyak makan gula ya, dimakan gini saja gitu, dibelah gini terus nah ini cantik sekali ya anunya apa namanya dalamnya. Jadi ini termasuk avocado yang sehat. Ini bagus banget untuk kalau orang-orang yang memiliki diabetes ya, kemudian masih suka lapar gitu ya, itu cemilan dari avocado gini sehat loh. Gitu. Jadi enak sekali. Hari ini makanannya cukup bervariasi. Ini teman-teman, enak. Waktu di Indonesia dulu kalau makan harus ada nasinya. Kalau nggak ada nasi belum kenyang. Sampai di sini ya harus menyesuaikan diri. Kalau ada nasi ya makan nasi, kalau nggak ada ya makan yang ada. Jadi kenyang juga. Ya kalau dulu itu kalau belum makan nasi kayaknya belum makan. Jadi kalau
Kalau nggak ada nasinya tuh kita bilangnya snacking aja gitu. Di sini ternyata bisa juga akhirnya ya. Jadi dalam hidup ini kita harus menyesuaikan diri, dan kalau kita menyesuaikan diri itu akhirnya bisa menjadi kebiasaan, entah itu kebiasaan yang bagus atau tidak. Tentunya yang kita pilih ada kebiasaan yang bagus ya. Jadi uh, akan membuat hidup kita lebih baik juga ya. Jadi itu tadi teman-teman ya, uh, makan bersama kita hari ini ya. Jadi kita makan makanan Thailand hari ini, snackingnya Thailand, kemudian juga campur buah-buahan, persimmon dengan um, avocado ya, kemudian minum kopi. Oh ya, buat kalian yang mempersiapkan ujian skripsi, mau atau mau seminar secara virtual, good luck ya. Semoga semuanya berjalan lancar, dan remember, sebelum memulai ujian, kalian harus percaya diri. Nah, percaya diri itu harus dilakukan secara fisik ya, dalam artian secara penampilan. Yang kedua adalah mengetahui isi dari skripsi tersebut ya. Jadi harus well prepare, latihan dulu sebelum presentasi gitu. Oke, sampai bertemu lagi di video mendatang. Bye bye.